Eh, Blitar ini secara alami memang di bawah Gunung Kelut. Jaraknya dari Gunung Kelut kira-kira hanya 20 km ya. Nah, ini sudah berkali-kali terjadi letusan entah sejak tahun sebelum Masehi, sehingga secara alami air kita dipengaruhi oleh bekas ledakan-ledakan Gunung Kelut yang bertumpuk-tumpuk. Secara alami juga kondisi air kita itu banyak mengandung logam-logam, unsur-unsur yang sangat dominan, terutama yaitu unsur besi dan unsur mangan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Blitar ini semakin menyadari arti penting sebuah kesehatan yang memang harus diprioritaskan. Begitu juga disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin padat, di mana sumur dangkal itu sudah semakin berimpit dengan septic tank, jarak menjadi tidak bisa 10 meter, maka semakin mencemari sumur mereka. Karena itu PDAM ini dengan tuntutan zaman harus berubah, berpindah menjadi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, air yang aman, dan air yang layak. Jadi sumur masyarakat ini memang dangkal ya, dangkal sekali, bahkan 8 meter sudah ada, 10 meter ada. Tetapi rata-rata sumur masyarakat ini sebenarnya tidak memenuhi syarat Permenkes. Kalau dilihat dari audit kinerja PDAM itu tahun 2015 lah ke sini sampai tahun 2019. Sebelum saya jadi direktur itu trennya turun 100, turun 90, turun 76 begitu, sehingga dari 12.500 sambungan rumah itu malah ketika saya masuk tinggal 6.000 berapa begitu ya. Nah ini bahaya, ini SOS ya, karena namanya penjual air, kemudian dagangannya habis, modalnya habis, mau dikemanakan kita gitu. Isu strategis PDAM sebenarnya banyak sih, di antaranya adalah itu tadi, kualitas air, yang kemudian kebocoran. Tapi kebocoran saya berapa? Saya pasang meter induk di semua produksi, kebocoran saya luar biasa, mencapai 70%. Dua isu inilah yang kemudian harus kita benar-benar selesaikan. Kota Blitar memenuhi syarat untuk bisa ikut program NUSP, dan pemerintah kota juga sangat-sangat care sekali memberikan penyertaan modal yaitu sebesar 7,5 miliar. Dari dana penyertaan modal 7,5 miliar itu direncanakan dana dari NUSP itu sebesar 15 miliar ya. Jadi self assessment-nya SAP ya itu kita masuk kategori 4 sih awalnya. Dulu kategorinya Pemdanya kurang mampu, kemudian PDAM-nya juga masih belum sehat. Nah, di Nubos ini salah satu programnya yaitu zonasi. Kalau dulu sebelumnya itu kita seperti sarang laba-laba, interconnect di seluruh kota Blitar. Sehingga kalau bocor di sana, sini terpengaruh. Nah, dengan adanya zonasi, alhamdulillah ini kita sudah terbentuk. Itu mudah untuk menangani. Jika ada kebocoran sini, ya ini terisolasi dengan daerah yang lain. Karena di Kota Blitar secara keseluruhan itu air yang dari sumur bor itu mengandung besi, Fe, dan kemudian mengandung manganis, Mn, maka perlu ditreatment. Nah, treatmentnya yaitu dengan cara yang pertama diaerasi. Ini ada aerasi di sebelah sana. Aerasi maka akan bereaksi dengan mangan, juga bereaksi dengan oksigen, kemudian Fe juga bereaksi dengan oksigen. Yang tadinya larut itu menjadi tidak larut, menjadi benda tidak larut. Nah, ketika sudah menjadi benda tidak larut, dibuatlah lamela, pengendap. Maka besi dan sebagian mangan itu akan mengendap di lamela ini. Namun demikian ternyata mangan ini tidak gampang, masih banyak yang lolos dengan proses aerasi itu. Maka dibuatlah semacam filter, yaitu filter zeolit. Filter zeolit ini tugasnya adalah mengikat mangan yang nanti ini berfungsi sebagai reaksi saling mengikat itu
kation dan anion ya, kalau nggak salah saya baca itu seperti itu, maka mangan ini akan terikat di sini. Ketika sudah terikat di sini, maka seperti kemarin dari 0,9 itu bisa turun menjadi 0,1, besinya 0,6 itu bisa menjadi 0. Nah, itu sudah bisa kita distribusikan kepada masyarakat. Apabila ini tidak ada maka sebagian mangan masih lolos di masyarakat dan di kamar mandi warnanya menjadi hitam. Kalau yang lolos itu besi, maka di kamar mandi menjadi coklat. Nah, ini yang harus tidak boleh terjadi di masyarakat, tetapi harus diselesaikan di treatment ini. Dengan setelah adanya zonasi, setelah adanya kita bisa menurunkan kebocoran, dengan 70% yang bisa diturunkan nanti bisa jadi 40%, kita akan mendapatkan dana yang cukup banyak dan itu bisa untuk meningkatkan kinerja PDAM lebih bagus lagi. Saya optimis karena apa? Air kita yang dulu tidak bisa ditawarkan kepada masyarakat karena kita kalah bersaing dengan sumur, sekarang menjadi baik. Menjadi baiknya karena apa? Yaitu sudah memenuhi syarat Permenkes. Semua besaran-besaran sudah memenuhi syarat Permenkes. Sehingga target SR itu menurut saya harus dicapai dengan kerja keras. Efisiensi tentu kita harus lakukan betul-betul karena masyarakat dengan air yang dangkal ini tentu cara memproduksi air rumah itu murah. Salah satu atau satu-satunya yang harus kita lakukan adalah manajemen yang efisien. Alhamdulillahnya lancar, NUSP juga benar-benar terrealisasi sejak tahun 2019 dan di DUP juga begitu, tahun 2019 dicairkan sehingga PDAM ini insya Allah ke depan akan lebih baik dan lebih baik. Setelah kita mengikuti program New SP ini, terutama menyangkut K3 yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bisa terpenuhi dengan baik. Harapan saya kepada PDAM Kota Blitar, saya berharap semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar untuk menjadi lebih baik lagi. Pada masyarakat Kota Blitar, saya sampaikan bahwa air PDAM Kota Blitar sudah memenuhi persyaratan Permenkes. Karena itu saya menghimbau gunakan air PDAM Kota Blitar untuk kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan. Dulu saya nagih sulit untuk nagih dimarahi orang, dicaci maki orang. Permasalahannya air tidak lancar, tidak ngalir sama sekali. Kita nagih itu cari celah-celahnya biar tidak dimarahi. Toh sekarang alhamdulillah ada proyek, ada bantuan di Kampar, airnya semakin bagus. Maka dari itu saya nagih itu tidak ada kesulitan sama sekali. Bersama NUSP kita didukung untuk maju dan alhamdulillah kita sudah menjadi PDAM yang pada peringkat menengah sudah sehat dan kita berharap terus-menerus bertransformasi menjadi PDAM yang high-tech, yang efektif, efisien. Semua atas dukungan dari Pemda dan atas dukungan dari NUSP.